Nah, pernyataan Pak Prabowo bisa disebut loh sebagai pernyataan buat memenangkan saja. Oh, memenangkan, menenangkan, ngeyem-yemi kalau bahasa Jawanya itu. Loh kok gitu? Lah iya no. IKN mau selesai bila anggarannya gak ditambah, orang rampung. Lah cara rampungnya proyek itu piye? Disulap, disihir, atau dibim salah bim terus langsung jadi. Kabar terbaru yang kawan terima ini kayaknya loh ini. Minggu depan Gibran bakal jadi PLT alias pelaksana tugas presiden. Wah ini bakal gayeng ini. Janjiannya ini yang namanya PLT itu hal yang lumrah, hal biasa lah. Umum di pemerintahan itu. Wali kota, bupati, gubernur bila sedang ada penugasan agak lama atau sakit misalnya, itu ya wakilnya akan jadi PLT. Termasuk bila kepala daerah berhalangan tetap atau wafat lah, atau bisa jadi tersandung kasus, maka wakil jadi PLT. Sedangkan bila wakil yang kena masalah atau ada kepentingan di luar area dan lama, maka kepala daerah atau presiden nggak perlu mengangkat PLT wakil. Perbedaannya situ aja lah. Nah di sini menariknya nih, soal jabatan wapres yang bakal menjadi PLT. Nah, netizen kena rame banget ini bahas ini, kemruyuk kemeriak. Mesti ada komentar-komentar sing wis nyadangi, menunggu, memprediksi ini itu, nungguin apakah wapres bisa menjalankan tugas sebagai kepala negara. Ini bagi begawan nih, gak akan nimbrung lah tentang hal-hal ini, karena saya ya paham lah. Tapi nek ngompos itu fokusnya dua hal yang saya bahas ini. Pertama ini, apakah Gibran saat jadi PLT akan bersikap terbuka pada wartawan seperti sikapnya waktu jadi wali kota? Lalu yang kedua, apakah jabatan PL tersebut bisa dipakainya buat ngoreksi anggaran? Ya utamanya anggaran buat mempercepat progres IKN loh. Nah, mungkin keinginannya bapaknya supaya IKN dang-dang rampung. Nah kita bahas yang pertama dulu, mengenai sikap atau respon Gibran pada urusan para jurnalis itu. Nah soalnya gini ya, kayaknya perjalanan Pak Prabowo bakal lumayan lama ini ke luar negeri. Malah ada yang bilang lebih dari 2 minggu. Selain menghadiri KTT Apex G20, kan ya sekalian melakukan kunjungan resmi ke negara tetangga atau sahabat. Nah kunjungan resmi kenegaraan membuka banyak kerjasama bilateral, ini penting. Makanya kita pengen lihat nih wapres yang kabarnya dibangga-banggakan para penggemarnya, yang katanya idola Gen Z, yang katanya bukan pemimpin kaleng-kaleng, nanti kita buktikan. Nah, begawan gue sampai sekarang nggak habis pikir. Ada saja yang masih meyakini loh, bila Gibran itu simbol anak muda ideal, bisa mencapai karir tinggi, mentok di usia muda dengan jadi wapres loh. Nah kata mereka loh, ini bukan kata begawan, untuk merangsang anak-anak muda agar makin keras mencapai cita-citanya. Katanya nih loh, sayangnya wong-wong sing ngomong kaya ngono kuwi ora tahu di depan saya ngejak berdebat. Ya paling baca di komentar-komentar ngompol lah, dicerita orang kabar kabur dikandani teman. Kalau orang Jawa bilang triose ciang-ciang, katanya orang-orang. Nah sebenarnya menjawab itu kan semua mudah. Nah kalau dia bukan anaknya presiden, bukan anaknya Pak Jokowi, mau usaha setengah mati ya tetap gak akan jadi apa-apa. Bukan semua gagal, nanging ya ora berhasil yang sedikit. Wah sidik sing berhasil kalau bukan anak pejabat. Ya monggo bisa dicek lah, bisa dites juga tuh. Bila ketemu anak kuliahan atau baru lulus sarjana loh, tanya saja dia, apakah dia termotivasi dengan raihan jabatan Gibran? Ya orang bakal. Apalagi kalau orang kuliah itu cuma anak guru atau anak pegawai negeri rendahan misalnya. Ya nek mau anake lek karya atau Kang Joko atau Mas Bung Bang Tres ya gak akan jadi apa-apa, bukan pejabat tinggi. Lihat saja waktu jadi PLT.
Dia tidak akan banyak muncul ke publik, nggak akan banyak bicara lah. Ini sesuai karakternya kok. Cenderung diem, tapi aktivitasnya akan padat ya enggak. Ya so malah ditinggal belusuan barang. Nah dulu waktu jadi wali kota, ya terkesan iso tanggung jawab, bukan kendel loh. Kadang malah nungguin pertanyaan wartawan. Lah mau memimpin wong 500.000 jiwa, 54 kelurahan dan 5 kecamatan, kotanya kecil itu di Solo itu. Ya, masalahnya ya paling sederhana dan beberapa aja. Ini bandingannya sama pemimpin negara loh. Bakal rasanya jauh sekali. Lah Pak Prabowo itu loh, buat jadi presiden butuh 3 kali pilpres atau 15 tahun untuk berjuang naik ke tahta presiden. Jadi selama menjabat presiden ad interim alias kepala negara sementara, itu buat membangun citra. Dia akan berkeliling ngecek berbagai proyek lagi, mumpung presiden ini renek. Nah ibaratnya sehari sampai 5 tempat bisa ini, nggak masalah. Yang penting muncul di media, diberitakan di medsos, jadi postingan medsos dan lain sebagainya. Loh dia paham bener masalah ini. Ini kesempatannya naruh jejak digital, meninggalkan pemberitaan, biar ada blow up yang gede di media sosial. Kabar yang bisa dibagi-bagikan kemana-mana. Ya hidup-hidup lah nabung buat investasi 2029 nanti. Nah Mas melakukan berbagai aktivitas sebagai kepala negara nanti. Gak akan ngomong aneh-aneh. Ini menurut prediksi Begawan aja. Dia bakal fokus bicara tentang apa yang dilakukan hari ini. Ketika dia berusukan ke proyek-proyek dan sebagainya. Ya semoga saja lah. Di saat bersamaan tidak sedang ada polemik yang dibuat para menteri. Jadi orang nambah pikiran. Kalau menterinya pada celebung, banyak masalah ya mungkin embuh itu nanti. Tapi siapa yang jamin? Waktu presiden berada di luar negeri, para menteri terpleset atau tidak, salah ngomong atau tidak, siapa yang menjamin? Atau menyengaja mau ngerjain PLT kepala negara, ya bisa. Kan bisa saja nih ada yang bersikap begitu, ngetes kemampuan. Ya. Seandainya kepepet tuh, perkiraan Begawan nih, dia akan mengeluarkan jurus andalan yang menjawab standar saja. Kalau misalnya ditanyain, ya nantilah didalami dulu. Ya dicari tahu dulu. Nah, gini-gini nanti kami komunikasikan dulu dengan menteri terkait. Sebagaimana ya itulah jawaban-jawaban yang standar. Nek wis bingung ya tinggal bilang silahkan konfirmasi pada yang bersangkutan supaya jelas. Ya itu aja yang akan dilakukan. Nah hal-hal begituan saja paling yang tidak saya bayangin nanti ini kalau jadi PLT. Nah sementara seperti yang tak sampaikan di awal, justru yang menarik ini sewaktu Gibran jadi presiden, akankah dia memasukkan anggaran tambahan pembangunan IKN, PLT presiden bukan jadi presiden. Sebab gini nih, sejak terpilih jadi presiden sampai sekarang sudah bekerja, Pak Prabowo ini belum nambah anggaran buat IKN loh. Yang kita tahu terkait perkembangan IKN ya baru seputar penunjukan Pak Basuki, mantan Menteri PUPR jadi kepala otorita IKN. Wae durung pelantikan itu baru ditunjuk. Dan entah apa kendalanya. Nggak tahu, belum dilantik. Nah, berikutnya tentang IKN harus rampung 2028. Karena 2029 katanya sudah mau pakai. Tahun terakhir buat sidang paripurna. Nggak tahu tuh. Nah, pernyataan IKN rampung 2028 itu dikatakan Mas Menteri Kehutanan. Yaitu Mas Raja Juliantoni. IKN disebut Pak Prabowo sebagai ibu kota politik katanya. Dan harapan Presiden pada paripurna DPR MPR tanggal 16 Agustus 2028 berarti harus rampung gitu. Itu sidang paripurna DPR itu bisa diadakan di IKN untuk tahun 2028. Boleh, mimpi boleh, rencana boleh. Nah kemudian pelantikan Presiden 20 Oktober 2029 juga dilaksanakan di sana. Itu rencananya ada, ya enggak apa-apa. Ya kita butuh menguji kok. Apakah itu pernyataan serius atau sebatas pernyataan politik saja atau halusinasi atau sebatas pernyataan mengada-ada untuk ngeyem-yemi apa gitu.
Lah mau Begawan bisa menilai begitu. Sebab hingga sekarang ini komitmen konkret IKN kudu rampung dalam 4 tahun itu. Oh, nggak ada buktinya, nggak ada alasan untuk menyelesaikan 4 tahun ini. Nah, pernyataan Pak Prabowo bisa disebut loh sebagai pernyataan buat memenangkan saja. Oh, menenangkan, ngeyem-yemi kalau bahasa Jawanya itu. Loh kok gitu? Lah iya no, IKN mau selesai bila anggarannya nggak ditambah, orang rampung. Lah cara rampungnya proyek itu piye? Disulap, disihir, atau dibim salah bim terus langsung jadi. Ya kan enggak. Orang ditambah anggaran ya orang rampung. Sementara kebutuhan anggarannya besar ya umum. Sedangkan pertumbuhan ekonomi ya cuma semene-mene saja. Lah IKN gimana bisa tuntas? Dengan jabatan sementara yang dipegang Gibran nanti sebagai PLT selama 15 hari atau 17 hari. Kan dia bisa manggil Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, meminta ada perubahan anggaran IKN tahun depan. Misalnya ini. Ayo untuk pora itu. Nah, minta tambahan tahun ini hampir mustahil. Sebab tinggal 2 bulan saja ini menginjak tahun 2025. Lah menggarap proyek besar sebesar IKN ini butuh anggaran gede, juga waktu yang panjang. Lalu Begawan cek di berbagai pemberitaan, belum ada penambahan anggaran tahun depan untuk IKN. Masih tetap 4,1 triliun. Nah, bila dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, ya sebenarnya apa-apaan lah. Itu aja 4,1 itu untuk proyek irigasi, pengairan dan sebagainya, bukan untuk programnya IKN, gedung-gedungnya itu. Nah, tahun 2022 kemarin itu 5,5 triliun. Tahun kemarin juga itu tahun 2024 itu 27 triliun. Dan tahun ini tahun 2024 juga itu 44 triliun. Nah, tahun ini anggarannya mencapai 44 triliun, baru terlaksana 18,9 triliun. Terus ini ada penambahan lagi 6,4. Menghabiskan 44 triliun saja nggak bisa loh. Masih turah loh. Nah, investor asing ya belum nambah. Dari 3 investor tadi jadi 7 atau 10 investor misalnya, itu belum ada. Padahal rencana Pak Jokowi itu 80% investasi IKN itu dicukupi dari non-APBN loh. Katanya itu dulu. Nah, jika disamakan dengan tahun ini, investor asing hanya 1,5 triliun. 1,5 triliun rodil. Lah meh rampung kapan? Ya wis genara nututi, nggak ngejar lah. Makanya dengan jabatan sementara itu, PLT itu, bisa jadi Gibran udah ngajukan perubahan anggaran IKN tahun depan lah. Supaya apa? Ya IKN udah kelar tuh. Orang mangkrak. Nah, progres IKN itu jadi ranah dia buat ngerampungi. Dan saat presiden nggak ada di tanah air, ini kesempatan ngerevisi APBN. Nek wani, lah menggantungkan ke Pak Prabowo kan jadi kendala. Ya kita lihat saja. Bisa jadi yang tak pikir atau tak sampaikan gak plek gitu kejadiannya. Namanya juga ini prediksi. Kemungkinan ya beda. Tapi oke bener nanti. Ya kita buktikan saja. Bisa benar, bisa saja tidak. Tapi mari kita tunggu aja apa kenyataan yang akan terjadi. Itu ya pesan Begawan, salam ngompol, salam Begawan. Dadah.